Hai guys, back to channel Serka Family. Oke, hari ini saya lagi ada di pelelangan ikan. Tapi tentunya berbeda banget ya, karena biasanya saya kesini itu untuk cari seafood yang segar-segar, yang fresh ya, untuk bisa dinikmati atau dimakan sendiri. Tapi hari ini tuh beda banget karena saya lagi ada di pelelangan ini untuk mencari ikan tenggiri. Soalnya saya mau jual empek-empek. Nah, ini dia ikan tenggirinya. Jadi di sini saya bisa milih ya, yang paling seger, paling bagus dan paling besar buat nanti kita jadikan empek-empek. Soalnya saya rencana mau cobain jualan empek-empek. Nah, saya mau ceritain sedikit ya. Sebenarnya tuh Tian sama maminya itu suka banget sama empek-empek. Dan memang aslinya orang Palembang. Nah, karena Tian itu kalau makan pempek udah pasti nggak bisa dikit ya. Dan udah pasti juga nggak bosen. Makanya akhirnya si Tian itu sering banget minta buatin empek-empek sama maminya. Nah, semenjak saya cobain untuk rasanya empek-empek buatan sendiri, selain higienis dan tahu cara pembuatannya, rasanya juga mantep banget dan sesuai selera kita ya. Nah, akhirnya saya saking senengnya buat status deh pembuatan dan empek-empeknya. Ternyata banyak banget yang lihat status saya dan banyak banget peminatnya pengen cobain. Makanya kita punya inisiatif kenapa kita nggak coba untuk jualin. Nah, akhirnya ini saya mau coba nih jualin empek-empek biar kalian juga ngerasain senikmat apa sih yang dibuat maminya Tian rasa empek-empeknya. Nah, ini dia nih prosesnya, mau saya vlogin ya. Ikan tenggiri yang tadi kita sudah beli, udah pasti dong kita bersihkan dan kita pisahin untuk bagian dagingnya. Nah, sekarang proses pembuatannya nih. Tadi kan kita udah pisahin ya daging dari kulitnya ikan. Terus dagingnya kita hancurkan, kita aduk sampai rata dengan menggunakan rebusan ikan asli plus kaldu jamur. Jadi ini kaldunya rahasia ya, racikan yang dibuat untuk empek-empek dan hasilnya akan beda dari empek-empek yang lain. Oh ya, tadi sebelum mulai kita sudah cuci tangan bersih ya. Kita harus menjaga kebersihannya agar makanannya tetap higienis. Kenapa kita nggak pakai sarung tangan? Karena ini adukan adonannya harus sampai merata ya. Jadi memang harus pakai tangan sendiri. Dan kalaupun pakai sarung tangan itu nanti malah jadi lengket. Nih adonannya kita campurkan telur 1 buah ya. Kita aduk sampai merata lagi. Ini adonan pertama ya untuk membuat empek-empek adaan. Jadi nanti kita akan membuat 3 adonan yang berbeda ya. Karena kita juga akan membuat 3 jenis empek-empek yang berbeda. Nah, saya sempat bingung sih tadi, kenapa nggak dibuat jadi satu aja adonannya, baru nanti dipisahkan kalau kita sudah mau membuat empek-empeknya dengan jenis yang berbeda. Ternyata kalau kita buat jadi satu adonannya dan kita baru pisahin adonannya sesuai jenis empek-empek yang akan kita buat berbeda, itu nanti adonannya malah akan
mengeras dan kurang bagus untuk diolah. Makanya ini dibuatnya satu adonan untuk satu jenis empek-empek. Jadi lebih baik kita buatnya satu adonan untuk satu jenis empek-empek agar bisa langsung diproses pembuatan empek-empeknya dan nggak ditaruh lama karena takut nanti akan jadi mengeras adonannya. Rasanya pun nanti udah pasti berbeda dong, karena kalau pembuatan adonan yang lebih sedikit itu udah pasti nanti kuah kaldunya lebih meresap dan lebih berasa ya. Nah, sekarang sudah jadi adonannya, tinggal kita buat bulat-bulat. Karena sekarang kita lagi buat empek-empek adaan. Dan yang membedakan empek-empek adaan dengan empek-empek yang lain ya, kayak lenjer, kapal selam dan yang lain-lain, itu kalau empek-empek adaan matangnya itu digoreng setengah matang ya, seperti ini. Dan adonannya pun dikasih daun bawang. Jadi beda sama adonan nanti pembuatan empek-empek yang lain. Sedangkan empek-empek jenis lain ya, kayak lenjer, kapal selam dan lain-lainnya itu matangnya dengan direbus ya. Jadi sebenarnya empek-empek itu udah matang nih. Tapi biasanya kalau kita mau makan itu udah pasti kita goreng lagi ya. Nah, tapi biasanya ya kalau orang Palembang asli, dia tuh udah nggak digoreng lagi. Jadi dia udah langsung makan beserta dengan kuahnya. Oke, ini sekarang kita masuk ke proses pembuatan adonan empek-empek yang kedua ya, yaitu empek-empek lenjer. Jadi ini kalau empek-empek lenjer itu berbentuk agak panjang ya. Nah, kita siapkan juga untuk rebusannya. Dan jangan lupa untuk airnya dikasih minyak sedikit ya, agar pada saat direbus tidak lengket. Nah, setelah jadi bentuknya agak panjang seperti ini, baru deh kita masukin ke dalam rebusannya sampai matang. Oke, lanjut. Sekarang kita buat adonan yang ketiga untuk empek-empek kapal selam. Lenjernya sama adaannya sudah jadi. Nih, prosesnya sama ya pembuatannya. Terus yang membedakan itu dia nanti di dalamnya dikasih telur lagi. Jadi pada saat kita nanti akan makan, di dalam empek-empeknya itu nanti terdapat telur utuhnya. Tapi di sini kita telurnya yang sudah dikocok ya. Nah, ini dia nih untuk telur isian empek-empeknya. Nah, adonannya udah jadi nih. Jadi kita buat bulet-buletin adonannya, terus di dalamnya nanti kita kasih isian telur yang sudah dikocok seperti ini. Nah, di dalam adonannya kita isi dengan telur ya. Setelah kita isi, kita atasnya kita rapatkan biar telur isiannya nggak keluar. Terus dimasukin deh ke dalam rebusannya biar sampai matang. Nah, untuk proses pembuatan empek-empek kapal selamnya memang agak rumit ya, karena dia nggak boleh ada lubang dikit, pasti telurnya nanti bakalan keluar. Jadi memang harus rapat agar
bentuknya jadi bagus. Nah, sudah jadi. Kapal selam, Ranger, adaan. Ini ya kuahnya. Jadi ini udah kita bikin dari gula aren ya pakainya, sama asamnya tuh asam buah, bukannya asam cuka. Jadi aman nih buat kalian yang ada sakit lambung atau mah, bisa makan juga nih, bisa hirup untuk kuahnya. Nih ya, pesanannya semuanya lagi di packing nih, lagi dibungkus-bungkusin. Besok siap diantar jadinya. Habis ya guys pempeknya. Thanks for order. Next kita PO lagi ya. Ini tinggal diantar-anterin doang nih semuanya.